Lisa, bagian 43, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pukulan Naya berkali-kali mendarat di wajah Nadia, membuat bibir gadis itu terluka dan mengeluarkan darah. Tindakan kasar yang dilakukan oleh Naya kepada Nadia bukan tanpa sebab. Naya seperti ingin meluahkan segala rasa yang telah ia pendam selama ini kepada kakaknya itu. Ada kekecewaan yang mendalam pada diri gadis yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-15 tahun itu kepada Nadia. Selama ini Naya telah sering menyaksikan perlakuan buruk dan kasar Nadia kepada Lisa. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kakaknya Lisa. Dan itu membuat Naya merasa kesal kepada dirinya sendiri. Sebagai adik, ia merasa tidak mampu berbuat banyak, sehingga timbullah rasa benci dan dendam yang tumbuh dengan subur di dalam hatinya. Namun hal berbeda dirasakan oleh Lisa, yang seolah tidak pernah terpengaruh oleh sikap buruk Nadia kepadanya. Lisa yang terluka baik fisik maupun batinnya, bahkan rasa sakit itu sudah tidak ia rasakan lagi. Gadis cantik itu tetap menunjukkan rasa sayang dan kepeduliannya sebagai seorang kakak. Dan itu sering membuat Naya merasa kesal karena Lisa selalu saja mengalah dan menuruti apa kemauan Nadia, membuat Nadia semakin tidak tahu diri. Akan tetapi tidak ada yang bisa Naya lakukan. Ia hanya bisa diam dan memendam. Dan hari ini seperti ingin membalas dendam perlakuan Nadia kepada Lisa, Naya pun mengikuti cara-cara yang pernah Nadia lakukan kepada kakaknya Lisa. Mencaci maki, memukul, bahkan menendang. Dan itu tentu saja membuat Saga dan Karin merasa prihatin. Lihat Naya masih terlalu muda untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, ia selalu dihadapkan oleh kejadian-kejadian yang membuatnya merasa tertekan, sedih, dan marah. Kondisi ini jelas tidak baik untuk perkembangan mental Naya. Ia hidup dalam bayang-bayang Nadia. Setiap saat ia merasa tidak tenang karena mencemaskan Lisa. Dan itu mempengaruhi perilaku Naya yang kemudian sangat protektif kepada Lisa. Dan hari ini lagi-lagi Naya dihadapkan pada situasi yang sulit. Gadis itu harus menghadapi kenyataan pahit kakaknya harus berjuang antara hidup dan mati di meja operasi karena luka tusuk yang ia derita. Untuk kesekian kalinya Naya harus meneteskan air mata melihat kakak kesayangannya menderita. Dan Naya sudah tidak dapat menahan emosi yang bergejolak di hatinya dan kemudian meledak. Sementara Karin berusaha menenangkan Naya yang masih saja menangis. Saga masih setia menemani Nadia. Nadia, ambillah ini. Bibirmu berdarah. Saga memberikan sapu tangannya kepada Nadia. Dari situ lantas mengambil sapu tangan itu dari tangan pemuda bertubuh kekar itu. Terima kasih, katanya kemudian lirih meringis menahan sakit. Membuat Saga semakin iba melihatnya. Di sisi lain, Saga juga merasa sedih melihat keadaan Naya yang sangat terpukul, sehingga masih saja menangis dalam dekapan Karin. Susah payah Karin berusaha membuat Naya tenang. Naya yang sudah Karin anggap seperti adiknya sendiri itu pun sudah mulai dapat mengendalikan emosinya setelah Karin menjelaskan perihal keadaan kakaknya. Maafkan Naya, Naya tidak bermaksud untuk menyakitimu. Ia sangat terpukul dan mencemaskan keadaan kakaknya. Itu mengapa ia melakukan tindakan yang di luar kendalinya, ucap Saga. Nadia hanya menganggukkan kepala tanpa mampu berkata apa-apa. Tidak apa-apa, bukankah aku pantas menerimanya? Ini belum sebanding dengan luka yang sudah aku torehkan di hatinya selama ini. Aku tahu Naya sudah lama memendam kebencian kepadaku, ucap Nadia terbata-bata setelah susah payah menahan laju air matanya.
Ia hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan kebencian itu. Dan hari ini ia telah melakukan apa yang semestinya ia lakukan. Nadia tersenyum untuk menutupi luka di hatinya. Saga menghela nafas panjang. Ternyata masalah ini tidak sesederhana yang ia pikir. Dan tentu saja tidak mudah bagi ketiganya untuk menghadapi semua ini. Aku pantas mendapatkannya, bukan? Setelah apa yang aku lakukan kepada Kalisa, ucap Nadia lirih. Wajahnya tertunduk seolah ingin menyembunyikan kegundahan dan kesedihan di hatinya. Aku tidak bisa menjadi kakak yang baik untuk Naya. Aku selalu memberi kesan yang buruk kepadanya. Apa yang aku harapkan dari semua itu? Naya tidak akan bisa memaafkanku, dan aku tidak pantas mendapatkan maaf darinya. Saga hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Nadia, Naya tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia adalah gadis manis yang pernah aku kenal. Naya punya hati yang lembut, ucapnya kemudian. Hanya masalah waktu, Nadia. Kelak ia akan menyadari perubahan pada dirimu, dan ia akan kembali menerimamu. Nadia tersenyum. Ya, itu yang aku harapkan. Semua akan lebih baik. Tentu saja, Nadia. Kamu tidak akan menyuruhku pergi dari sini, kan? Tanya Nadia tiba-tiba sambil menatap wajah Saga. Saga tersentak mendengar pertanyaan Nadia. Tentu saja tidak. Kenapa kamu berpikir aku akan mengusirmu? Jawab Saga merasa heran. Entahlah, aku hanya merasa tidak pantas berada di sini, di antara kakak dan juga Naya, sahut Nadia. Nadia, kamu ini bicara apa? Selama ini kakakmu mencarimu di mana-mana. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri mencari informasi mengenai keberadaanmu. Ia tidak bisa tenang sebelum dapat melihat dan bertemu denganmu. Itu mengapa bisa nekat pergi ke tempat itu seorang diri. Meski aku tahu, ia merasa ketakutan. Akan tetapi keinginan untuk bertemu denganmu yang begitu kuat mengalahkan segalanya. Kakakmu akan melakukan apapun untuk dapat bertemu denganmu, Nadia. Apapun, kata Saga berusaha memberi pengertian kepada Nadia. Nadia terdiam. Andai saat itu kakak tidak melihatku, mungkin, ya Tuhan, aku merasa sangat bersalah. Nadia menutup wajahnya yang pucat dengan kedua tangannya. Aku ingin minta maaf kepada Kalisa karena telah membuatnya celaka, ucap Nadia lirih, tatapan matanya kosong. Ya, itu yang seharusnya kamu lakukan. Mungkin sudah saatnya untuk kamu membuktikan kepada Lisa dan Naya kalau kamu menyayangi mereka. Dan sudah saatnya kamu buka diri untuk kakak dan juga adikmu. Nadia hanya menghela nafas panjang. Ya, aku ingin memperbaiki hubunganku dengan kakak dan Naya. Meski tidak mudah, tapi akan mencobanya. Itu bagus, Nadia. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Entahlah, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku benar-benar bingung. Nadia, mulailah berjanji pada dirimu sendiri. Kamu akan berubah. Tunjukkan niat baikmu itu kepada kakak dan adikmu. Aku tahu semua itu butuh waktu, terlebih untuk Naya. Tapi aku yakin kamu bisa, ucap Saga. Tidak ada kata terlambat untuk hal baik. Kelak Naya akan mengerti. Kamu hanya butuh keyakinan pada dirimu sendiri. Lakukan saja tugasmu. Selebihnya, biarlah Tuhan yang menentukan. Nadia diam, namun begitu hatinya merasa tenang mendengar kata-kata Saga. Gadis itu merasa mendapat dukungan moral dari pemuda tampan itu. Nadia mencoba untuk tersenyum, dan Saga pun merasa lega. Setidaknya telah mengembalikan lagi senyum di